Hai hai hai, jumpa lagi bersama Lovelyns Bercerita, channelnya cerita keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Kembali di sebuah kisah yang harus kamu baca sebelum jatuh cinta. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata, karya Ajeng Maharani. Episode sebelumnya, Galih diam-diam menemui Artya dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Hasna. Seperti yang sudah-sudah, Artya paham benar apa yang akan terjadi. Artya meminta Galih untuk jujur pada Hasna sebelum terjadi kesalahpahaman. Namun, Galih lebih paham siapa Hasna. Dan lelaki itu memilih tetap bungkam. Karena, jujur atau tidak, hasilnya sama. Ngamuk-ngamuk seperti cacing kepanasan. Tak punya waktu lagi. Bagian 5. Sebuah mobil berhenti di pekarangan sebuah rumah bercat hijau daun. Hasna menyambut kepulangan Galih dengan sedikit lemas. Rasa mual dan terasa berat di kepala yang menimpanya beberapa hari ini belum juga reda. 5 menit lalu ia berhasil menumpahkan seluruh isi perutnya yang terasa diaduk-aduk itu di kamar mandi. Ia duduk sejenak mengatur napas, lalu suara mobil Galih yang memasuki halaman rumah kontrakannya menggetarkan udara. Hasna berdiri di depan pintu dengan menyandarkan tubuh, wajahnya ditekuk. Lama sekali pulangnya, Mas. Dari mana saja? Bolak-balik ku telepon juga gak diangkat. Emang lagi sama siapa sih? Sahutnya dengan tak ramah. Macet, Nak. Jawab Galih ringan. Macet apa macet? Jangan-jangan antar teman cewek pulang ya? Jangan mulai. Aku capek nih, baru pulang kerja. Kamu yang gak tahu, seharian ini aku mau mati tahu. Galih menghela napas. Sekarang gimana? Udah baikan? Tanya Galih. Ia menyentuh dahi Hasna, terasa hangat. Tiduran aja, Gih. Lanjutnya kemudian. Enggak, dari tadi udah tiduran terus, tambah pusing. Mereka pun memasuki rumah yang tidak terlalu besar itu. Hanya ada satu kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Di ruang tamu, sebuah karpet hitam dan merah digelar. Galih duduk di atas karpet sambil melepaskan sepatu dan kaos kaki. Lelaki itu meletakkan ponsel lalu berdiri kembali. Aku mandi dulu ya, ujarnya. Ia melangkah ke kamar mandi dan menutup pintunya perlahan. Suara guyuran air yang diselingi bunyi pompa air pun terdengar beberapa saat kemudian. Hasna melirik ponsel kekasihnya. Seperti biasa, ia langsung meraih lalu membuka handphone keluaran Korea itu. Hasna membuka aplikasi WhatsApp dan segera mencari nama Artya. Tak ada jejak chat apapun. Ia lanjut mengecek satu persatu isi chat lain. Setelah puas memeriksa, diletakkan ponsel berwarna hitam itu. Tak lama kemudian, Galih keluar dari kamar mandi. Ketika melangkah ke arah Hasna, lelaki itu menyadari ponselnya telah berubah posisi. Ia mengembuskan napas. Seorang wanita pecemburu dan posesif selalu lihai memata-matai pasangannya. nanti sehabis maghrib kita periksa ya, ujar Galih. Ia mengusap wajah basahnya dengan handuk, lalu menggosok-gosokkan handuk itu di kepala. Cipratan titik-titik air melompat kemana-mana. Mas, udah nemuin semua keluarga Mas, dan ngomong kalau kita akan... Belum. Lalu kapan? Kita sudah gak punya banyak waktu lagi. Aku gak mau orang-orang kampungku nanti tahu kalau aku sudah... Hasna menghentikan kata-katanya. Ia meremas perut.
mual itu kembali menyerang, mengaduk-ngaduk di dalam sana, menjalar ke atas dengan begitu lesat. Ia seketika bangkit dan menghambur ke arah kamar mandi, kembali mengeluarkan isi perutnya. Cairan kuning kental yang terasa pahit keluar dari mulutnya. Hasna terengah-engah, mengelap mulut dengan punggung tangan dan menatap Galih yang berdiri di belakang. Aku gak bisa begini terus, Mas. Apa kata orang nanti? Aku tahu sayang, tapi aku juga sedang berusaha cari waktu yang tepat. Nggak gampang buat ngomong ke keluargaku, Hasna. Tolong sabar dulu ya. Balas Galih. Dielusnya rambut Hasna dengan lembut. Menghadapi keluarganya yang telah menyayangi Artia selayaknya anak sendiri tidaklah mudah. Apalagi perceraian itu adalah kesalahannya. Tiba-tiba rasa kesepian itu kembali menusuk dada Galih. Kesepian yang selama ini ia sangkal dengan sekuat tenaga. Siang itu, Palung pulang sekolah dengan didampingi sang wali kelas. Wajah remaja itu tergores cukup panjang di bagian bawah mata. Sebuah lebam biru menonjol di pelipis. Sementara itu, sebuah perekat luka melekat di dagunya. Artia mengerutkan dahi dan kedua alis ketika menyambut kondisi sang sulung. Tetapi ia berusaha tidak panik ataupun berteriak. Ia hanya merengkuh bahu lelaki kecilnya itu, mengusap bahunya beberapa kali. Apa yang terjadi, Bu? Tanyanya pada sang wali kelas Palung, Bu Handayani. Wanita 45 tahun yang cukup dikenal baik oleh Artia. Palung bertengkar sama teman sekelasnya, Bun. Artia menarik napas, lalu mengembusnya perlahan. Ia menyuruh Palung untuk mencuci tangan dan kaki dan mengganti pakaian. Ketika Palung pergi meninggalkan teras, Artia melanjutkan perbincangannya. Maaf Bu Yani, apa ini karena... Iya Bun. Artia mengangguk-angguk. Hatinya mengucap istighfar. Terima kasih sudah diantarkan pulang Bu. Tidak apa-apa Bun. Mohon maaf atas kelalaian kami hari ini. Sampai terlambat mencegah pertengkaran mereka. Nggak apa-apa Bu. Palung memang masih butuh waktu untuk bisa melewati masa-masa ini. Untuk sementara, saya minta izin besok Palung libur sekolah dulu nggih Bu. Iya Bun, monggo. Kalau begitu saya permisi dulu. Jika ada apa-apa dengan Palung, silakan hubungi saya nggih Bun. Kami sebagai pihak sekolah siap membantu Bunda dan Ananda. Nggih Bu Yani, terima kasih. Bu Handayani undur diri, meninggalkan rumah hijau toska itu dan melajukan mobilnya. Debu dan pasir berhamburan di udara ketika roda mobil melaju. Artia menekuni punggung mobil hingga menghilang dari ujung gang kompleks. Ia melangkah masuk rumah, mengamati Palung yang terduduk di kursi ruang tengah. Remaja itu sudah mengenakan kaos biru dan celana pendek bermotif kotak-kotak. Mata mereka beradu. Sesuatu yang ganjil menusuk dada Artia. Setelah menarik napas pendek, Artia melangkah mendekat. Samar, mata remaja itu berkaca-kaca. Artia merengkuhnya dengan lembut dan hikmat. Tangisan Palung pun pecah. Ada nggak yang ingin kakak ceritakan ke Bunda sayang? Tanya Artia setelah Palung kembali tenang. Napasnya terlihat naik turun dan sesak. Ia begitu terluka kali ini, lebih dari biasanya. Enggak Bun, enggak ada. Suara Palung lirih dan berat. Ia meraih tisu dan mengusap sekali lagi sisa lelehan yang masih menggantung di sudut mata. Yakin nih? Palung mengangguk. Ya kalau nggak bisa ngomong,
bisa ditulis kok. Dibikin cerpen gitu, atau digambar jadiin komik. Kan lumayan Kak, bisa dikirim. Siapa tahu dapat uang saku, terus dibeliin cireng bareng Dede, goda Artia. Palung menyungging senyum. Bunda ini, ujarnya. Artia mengacak rambut Palung yang masih terasa kaku akibat pomade, lalu duduk di sampingnya. Bunda gak marah ngelihat kakak bertengkar? Tanya remaja itu. Enggak. Kenapa? Kenapa ya? Artia pura-pura berpikir, memutar mata ke arah langit-langit rumah. Sebenarnya Bunda gak ingin melihat kakak terluka seperti ini. Tapi kan aku gak mulai, Bun. Mereka yang mukul dulu. Palung menyela kata-kata ibunya. Iya, Bunda yakin kok kalau kakak ini gak akan mukul kalau gak dipukul duluan. Bocah yang tengah mengenakan kaos biru itu akhirnya terdiam. Nampak bersedia mendengarkan Artia lagi. Bunda gak ingin melihat kakak terluka seperti ini. Tapi melihat sikap kakak yang berani melawan teman yang suka menindas, itu buat Bunda bangga. Artinya kakak berani melawan kebatilan. Bagus kok itu. Karena jika bukan kita yang bisa melindungi diri sendiri, siapa lagi? Bunda kan juga gak selalu ada di mana kakak berada. Tapi jika masih ada jalan lain, jangan melawan kekerasan dengan kekerasan. Terus kalau mereka mukul, aku diam gitu? Enggak, kan Bunda gak bilang kakak harus diam saat dipukul. Terus ngapain lo, Bun? Melindungi diri sendiri itu gak harus dengan kekuatan dan main baku hantam kok, Kak. Bisa juga dengan cara lain. Misal, kalau mereka mengolok-ngolok kakak lagi, ya cuek aja. Diolok itu gak mengurangi kebaikan yang ada dalam diri kita kok. Saat mereka beraksi, lemparin aja senyuman kakak yang paling manis. Tahu gak? Senyuman kakak itu oke banget loh. Kan Bunda mulai lagi deh. Wajah bocah itu memerah. Iya deh, iya. Lain kali kakak senyumin aja. Nah, anak Bunda emang hebat. Artia kembali mengacak rambut si sulung. Untuk beberapa saat, mereka berdua terdiam. Lalu Palung bersuara kembali. Mereka bilang, aku ini anak yang gak punya bapak. Dada Artia terasa diremas seketika. Ia tahu, selalu hal itu yang menjadi bahan bully teman-teman Palung. Dan setiap kali mendengar Palung mengucapkan itu dengan rona sedih, hati wanita itu merasa ditusuk-tusuk. Itu gak bener, kan Palung punya ayah. Ayah yang mana? Palung berujar sambil menatap mata Artia. Ada yang menghunjam tajam di sana. Ayah yang pergi sejak aku 7 tahun. Ayah yang cuma sekali 2 kali dalam setahun datang nemuin anaknya. Atau ayah yang bisanya cuma buat ibuku nangis. Atau ayah yang cium. Kak. Artia menyentuh lengan bocah itu. Palung menghentikan kata-katanya, lalu memalingkan muka. Luka Palung masih basah dan semakin dalam. Sang ibu memahami benar itu. Si sulung yang memiliki kepekaan itu sudah melihat perselingkuhan ayahnya sendiri sejak usia 7 tahun. Palung menarik tubuhnya menjauh, lalu menghambur masuk ke dalam kamar. Semua ini karena ayah dan Tante Hasna. Aku benci mereka. Aku benci. Artia terhenyak. Dadanya tertusuk-tusuk semakin dalam.